Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik. Tematik yang kita pelajari hari ini adalah tema ke-8, yaitu buku tematik 5H. Anak-anak, kita akan belajar tentang jenis usaha yang dikelola sendiri. Ini merupakan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada buku Ananda ada di halaman 75. Oke, boleh sambil dilihat bukunya ya. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu adalah usaha yang dikelola oleh perorangan. Sedangkan usaha ekonomi yang perorangan itu memiliki modal yang terbatas, biasanya dikelola juga secara sederhana. Kita lihat bahwa di dunia ini orang-orang memenuhi kebutuhannya melalui usaha ekonomi. Usaha ekonomi sendiri banyak di sekeliling kita. Salah satunya yang kita bahas hari ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama tentang usaha pertanian. Usaha pertanian sebagian besar dikelola oleh perorangan dengan lahan yang terbatas seperti yang terdapat dalam gambar, atau dengan lahan yang besar. Ini disebut juga dengan petani besar-besaran. Kalau yang kita lihat, selain ada pertanian, ada juga industri kecil. Industri kecil dikelola dari industri rumahan. Contoh industri rumahan adalah yang pertama, batik. Ya, batik yang dikelola oleh perorangan disebut juga industri kecil, atau usaha anyaman atau tembikar, ya. Yang ketiga tentang usaha perdagangan. Usaha perdagangan ada yang kecil dan ada juga perdagangan yang besar. Kita lihat usaha yang pertama adalah perdagangan di pasar. Kita lihat di pasar, bagaimana orang menjual barang, banyak sekali orang yang menjualan barang-barangnya di pasar. Itu disebut juga dengan pedagang pasar. Yang kedua, tentang perdagangan yang ada di warung di sekeliling kita. Yang ketiga, pedagang keliling. Yang keempat adalah usaha jasa. Usaha jasa ini dia tidak menghasilkan barang tapi dia memberikan jasa. Oleh karena itu dia mendapatkan penghasilan melalui usaha jasa. Contohnya tukang cukur, atau jasa pengiriman barang, atau bengkel. Oke. Peran usaha perorangan ini buat kegiatan ekonomi di Indonesia itu perannya sangat besar sekali. Ya, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengapa usaha perorangan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Dengan terbukanya lapangan kerja yang baru, sehingga orang-orang banyak bekerja di tempat lapangan usaha yang dibuat, sehingga orang-orang akan bisa mendapatkan penghasilan berupa uang. Ya, dengan uang orang akan bisa mendapatkan penghasilan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, memecahkan masalah kemiskinan dengan adanya lapangan pekerjaan yang dibuat yang baru, sehingga orang mendapatkan pekerjaan sehingga meningkatkan taraf kehidupannya. Kita lihat tayangan berikut ini. Kita ke informasi lain, Kamar Dagang dan Industri menilai usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran sangat vital serta strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto dalam 5 tahun terakhir. Dalam pernyataan yang dikutip Detik Finance, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM Koperasi dan Ekonomi Kreatif, Erik Hidayat menyebut UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Kadin Indonesia mencatat kontribusi sektor UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam 5 tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. Baik anak-anak, setelah kita melihat tayangan tadi, kita bisa makin memahami bahwa yang namanya usaha perekonomian baik perorangan maupun kelompok dapat meningkatkan taraf ekonomi di Indonesia. Kita semua berharap bahwa Indonesia makin hari makin maju, makin menjadi negara yang berkembang, makin menjadi negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Sekian dari Bu Enda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.